Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ini pemandu cahaya Tuhan yang kawan-kawan, saudara-saudara menyebutnya pendeta, pengembala, budak angon, pemimpin spiritual yang saya hormati, saya muliakan, dan saya banggakan. Saya mohon maaf terlambat karena dari pagi saya belum pernah selesai. Habis ini harus ada keliling lagi. Saya mengucapkan terima kasih karena tugas pengembala itu mengembala berbagai jenis. Tepuk tangan semuanya. Saya tidak bisa nyebut satu persatu ya. Setiap orang setiap hari itu bicaranya tentang iman. Saya kayak khotbah nih, tiap ketemu Natalan khotbah lagi. Nanti banyak undangan di sini, bahaya ini. Saya memilih jadi gubernur saja dan tetap menduda. Ini canda aja. Kenapa memilih pemimpin yang menduda? Karena pemimpin itu tugasnya satu, memberi harapan dan membangun kenyataan. Kenapa orang mandangnya lebih tajam pada saya? Karena memandang duda itu tak ada penghalang. Dan saya tidak mau rakyat saya melihat saya ada penghalangnya. Karena saya tidak mau warga Jawa Barat melihat saya ada penghalangnya, maka saya tidak akan membuat penghalang bagi rakyat saya. Saya tidak akan membuat penghalang karena agama. Saya tidak mau membuat penghalang karena bahasa. Saya tidak mau membuat penghalang karena baju, karena kesukaan. Saya hanya ingin menyatukan, yaitu rasa. Setiap pemimpin spiritual pasti mengajarkan hidupnya rasa. Orang yang punya rasa itu pasti punya rumasa. Gitu loh. Orang yang punya rasa pasti punya rumasa. Orang yang punya rasa pasti punya selera. Tingkatan yang tertingginya adalah rumasa. Tingkatan terendahnya adalah selera. Karena rumasa itu apa? Rumasa itu dalam bahasa Sunda begini: hirup ukur sasamperan, awak ukur sasampayan, sariring riring dumadi, sarengkak saparipola, sadaya kersani Gusti. Karena orang Sunda itu jarang menyebut nama Tuhan. Yang Sunda ya. Kenapa jarang menyebut nama Tuhan, bahkan dianggap sesuatu yang tabu disebut? Karena tidak boleh menyebut sesuatu yang maha, sesuatu penentu, sesuatu yang segala-galanya. Karena bagi orang Sunda, jangankan menyebut nama Tuhan, nyebut nama ayahnya aja udah nggak boleh. Maka dikasih alas. Alasnya apa? Alas itu sepatu ada alasnya. Nah, kenapa dikasih alas? Ada jarak. Kenapa dikasih jarak? Agar apa? Agar ada pembeda. Sehingga nyebutnya bapak, emak, akang, teteh. Kalau itu om. Nah, karena pakai alas, maka karena jarang disebut dan itu sakral, jarang disebutnya di mana? Di lidah. Di lidahnya jarang disebut. Bahkan mungkin tidak disebut. Tetapi dia hadir di mana? Di rasa, di cinta. Rasa cinta itu di mana? Ya di iman. Karena adanya di iman, maka dalam bahasa filsafatnya dia sudah sublimasi.
Karena sudah sublimasi, kata orang Sunda, dia sudah ngawiraga sukma. Karena sudah ngawiraga sukma, maka dia sudah bersatu dalam dirinya. Karena sudah bersatu dalam dirinya, maka imannya tidak dibacakan, imannya tidak diucapkan, tapi imannya lahir dalam bentuk perbuatan. Karena lahir dalam bentuk perbuatan, maka dalam dirinya hilang pengakuan. Karena hilang pengakuan, maka tidak ada aku. Yang ada adalah aku. Apa sih yang menjadi problem konflik kita hari ini? Yang menjadi problem konflik kita hari ini adalah imannya terlalu sering diucapkan. Imannya terlalu sering dideklarasikan. Itu kalau dalam politik, terlalu banyak deklarasi, banyak keluar biaya. Sekali lagi, kalau dalam politik terlalu banyak deklarasi, banyak keluar biaya. Kadang-kadang orang yang deklarasi itu pengen apa? Pengen kelihatan sama yang diusungnya, agar besok menang ada catatannya. Kalau sudah menang ada catatannya, berarti ada bagiannya. Tapi bagi seseorang yang memberikan dukungan full penuh, wajahnya pun nggak boleh kelihatan, namanya pun nggak boleh disebut, tapi perannya peran utama. Jadi yang ikhlas itu tidak pernah mendeklarasikan. Siapa yang paling ikhlas dalam hidup kita? Ibu kita. Apakah ibu kita suka mendeklarasikan? Kau adalah orang yang aku besarkan, biayanya sekian, aku melahirkan, mengerangnya lama sekali, bapakmu itu enggak pernah. Enggak pernah. Orang yang ikhlas tidak pernah bercerita. Dan orang yang ikhlas itu, anaknya mau berbalas baik, mau berbalas tidak baik, dia tetap mendoakan dan ingin anaknya tetap dalam kebaikan. Untuk itu saya berharap agar kita tidak terlalu banyak berdeklarasi tentang iman. Kenapa? Semakin banyak yang berdeklarasi tentang iman, maka yang lain berdeklarasi tentang iman, seleranya beda-beda. Sehingga yang terjadi adalah konflik deklarasi. Apa yang mesti dilakukan? Ya, iman itu kan cahaya. Pertanyaannya adalah, ketika itu menjadi cahaya, di mana cahaya itu berada? Cahaya itu berada bukan di kasat mata. Cahaya itu berada di dalam jiwa. Kalau sudah cahayanya berada di dalam jiwa, pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan? Tidak ada. Kenapa tidak ada perbedaan? Karena persoalan rasa, persoalan cinta, persoalan jiwa. Gimana kita ngukur jiwa kita dalam pandangan mata? Yang terjadi konflik adalah ketika agama dipandang dalam pandangan mata, ketika agama didengar dengan pendengaran telinga. Tetapi ketika agama ada di dalam rasa dan dirasakan, sehingga agama itu milik siapa? Milik orang perorangan, bukan milik kelompok. Kenapa? Yang merasakan hanya orang yang punya rasa. Iman itu ada dalam rasa kita. Itu adalah hak yang bersifat pribadi, yang tidak bisa dihukumi dalam hukum-hukum yang bersifat publik. Makanya hak privat beriman itu. Nah, kalau berkumpul di battle, itu bukan urusan beriman menurut saya. Itu urusan berorganisasi, urusan berkelompok, urusan bersyarikat. Imannya pada akhirnya kembali pada dirinya masing-masing. Karena imannya kembali pada dirinya masing-masing, maka keimanan tidak bisa diukur dalam ukuran kasat mata. Tetapi iman
hanya bisa dirasakan kalau dalam ajaran agama saya hanya akan bisa dirasakan yaitu dalam amal soleh, yaitu perbuatan.